Om Swastiastu. Izinkan saya, Igede Santikayasa, untuk menyampaikan sebuah orasi dengan tema Lawan Korupsi Pendidikan. Sudah 76 tahun sang saka merah putih berkibar dengan gagahnya di bumi Nusantara ini. Berbagai revolusi dikampanyekan demi mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Namun, bagaimanakah dengan kondisi pendidikan di tanah air kita? Apakah mampu mengimbangi laju pergerakan dunia? Atau hanya terperangkap dan terjerat di tangan para penjahat nasionalisme yang membawa virus perusak moral bangsa? Virus korupsi. Virus yang bahkan mampu membuat hukum tunduk padanya. Virus yang membuat para pemimpin bangsa menjadi pemujanya. Sampai mengesampingkan berbagai problematika pendidikan yang dihadapi oleh tunas bangsa Indonesia. Bumi Nusantara menangis, menjerit, melihat kelayakan pendidikan tunas bangsa Indonesia yang buruk karena digerogoti oleh virus korupsi. Para pemimpin bangsa seakan buta terhadap betapa banyaknya tunas bangsa yang tidak bisa menikmati fasilitas yang layak untuk melakukan proses pembelajaran. Para pemimpin bangsa seakan tuli terhadap tangisan putra dan putri negeri yang bahkan tidak bisa melanjutkan pendidikan mereka karena keterbatasan ekonomi. Tingginya tingkat korupsi di negara kita akan menghambat pencapaian program pemerintah khususnya untuk meningkatkan kualitas dan juga kesejahteraan khususnya di bidang pendidikan bagi masyarakat. Sebagai contoh, dana biaya operasional sekolah atau BOS yang seharusnya dipakai untuk meningkatkan operasional pembelajaran malah dikorupsi. Sehingga biaya pendidikan yang semulanya gratis menjadi tidak sepenuhnya bebas dari biaya. Aksi pungli atau pungutan liar masih saja terjadi di berbagai instansi pendidikan. Penyelewengan dana pada tahap alokasi awal yang seringkali tidak sesuai untuk meningkatkan kebutuhan pendidikan dan mutu pendidikan Indonesia. Bahkan, dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pendidikan dan operasionalnya malah dikorupsi, digelapkan, dan digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Lalu apakah yang harus kita lakukan untuk menyudahi dan menuntaskan problematika ini? Haruskah kita bahagia dan menerima hal ini sebagai suatu budaya baru yang harus dibanggakan? Haruskah kita tersenyum di atas ketidakadilan yang semakin membabi buta ini? Jelas tidak. Korupsi harus dienyahkan dari bumi Nusantara tanpa ada kata ampun bagi para penganutnya. Korupsi harus dicabut dari kamus kehidupan bangsa Indonesia. Demi menghadapi problematika yang sangat memprihatinkan ini, tentunya regulasi harus dioptimalkan untuk meminimalisir terjadinya tindakan penyelewengan dana agar tidak menjadi suatu budaya yang mengakar, khususnya di bidang pendidikan. Seharusnya pemerintah menindak tegas bagi para penjahat nasionalisme yang tega dan berani bermain dengan uang negara yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kelayakan pendidikan bagi tunas bangsa Indonesia. Sudah sepantasnya pengawasan terhadap dana dan penggunaan dana pendidikan dioptimalkan. Sudah sepantasnya pelaporan yang objektif diusahakan. Sudah sepantasnya tindakan penyelewengan pada tahap alokasi dana yang tidak sesuai dengan mutu pendidikan dimusnahkan demi meminimalisir terjadinya tindakan korupsi dalam skala besar atau skala kecil dalam bidang pendidikan. Mari kita gaungkan aspirasi kita untuk menindak tegas dan menolak adanya tindakan korupsi di berbagai lini pendidikan Indonesia. Mari kita jadikan pendidikan Indonesia bebas dari segala tindakan penyelewengan yang dapat mengorbankan masa depan tunas harapan bangsa. Salam pemuda Indonesia, salam pergerakan, salam kemajuan. Om Santi, 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 Om.